Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Dwi Yulianti, kelas 12 Geomatika 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua dan merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India, meskipun letak kerajaan Kutai sendiri tidak terletak di jalur perdagangan Nusantara. Dari hubungan perdagangan dengan India, inilah diketahui awal penyebaran pengaruh Hindu. Kita lanjut ke pendiri Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga yang kemudian dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Menurut sejarah, Kudungga merupakan seorang pembesar dari Kerajaan Champa yang terletak di Kamboja. Pada masa pemerintahan Kudungga, belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Selepas pemerintahan Kudungga, pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh anak Kudungga yang bernama Asmawarman. Asmawarman merupakan seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, Asmawarman juga diketahui sebagai Raja Kutai pertama yang menganut agama Hindu. Sebab Kudungga belum menganut agama Hindu dan pada masa pemerintahannya diyakini hanya berperan sebagai kepala suku. Setelah masa pemerintahan Asmawarman selesai, pemerintahan Kerajaan Kutai kemudian dilanjutkan oleh anak sulungnya yang bernama Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai Raja Kutai yang membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya. Bahkan beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri Kerajaan Kutai karena ia mampu membawa stabilitas pada kerajaan tersebut. Lanjut ke silsilah Kerajaan Kutai. Siapa yang pernah memimpin Kerajaan Kutai? Yang pertama, Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Yang kedua, Maharaja Asmawarman. Yang ketiga, Maharaja Mulawarman. Yang keempat, Maharaja Marawijaya Warman. Yang kelima, Maharaja Gujayana Warman. Yang keenam, Maharaja Tunggawarman. Yang ketujuh, Maharaja Tunggawarman. Yang kedelapan, Maharaja Jayanaga Warman. Yang selanjutnya, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Gadingga Warman Dewa, Maharaja Indra Warman Dewa, Maharaja Sangga Warman Dewa, Maharaja Chandra Warman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijaya Parman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Next, ke letak Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muara Kaman di masa lampau. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar itulah penyebab orang-orang dari tanah India telah hadir di sana meskipun Kutai tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui khalayak dunia. Kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kerajaan Kutai. Melihat bahwa letak Kerajaan Kutai pada jalur perdagangan dan pelayaran antara barat dan timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian yang utama. Rakyat Kutai sudah aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Dan tentu saja mereka berdagang pula sampai ke perairan Laut Jawa dan Indonesia Timur untuk mencari barang-barang dagangan yang laku di pasaran internasional. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan berbeda yang berada di Kutai Lama atau Tanjung Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai, Prasasti Yupa. 7 Prasasti Yupa yang merupakan peninggalan prasasti terpenting Kutai adalah kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada sebuah tiang batu andesit atau monolit yang disebut Yupa. Prasasti tersebut beraksara Palawa awal dalam bahasa Sangsekerta dengan ciri khas aksara Palawa yang menggunakan box head pada bagian atas aksara. Yupa adalah tiang batu atau tugu berukuran kurang lebih 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada tiang batu ini terukir prasasti dari Kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia.
Jupa memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai prasasti, 2. Tiang pengikat hewan untuk upacara korban keagamaan, dan ketiga, lambang kebesaran raja. Prasasti ini juga disebut dengan prasasti Kutai atau prasasti Mulawarman. Ketujuh prasasti ini ditemukan di satu lokasi yang sama di Muara Kaman, daerah pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.